Ya, welcome back again to my channel Tormented. Kali ini gue mau bikin sebuah konten baru untuk Genshin Impact. Eh, gue sekarang akan memberikan tips dan panduan juga untuk melakukan salah satu em, bisa dibilang mini game mm, atau eh, challenge tower gitu yang disebutnya Max Rift. Di sini di kanan map sini pasti tentunya kalau bagi yang udah main dan udah explore ya pasti udah pernah ada yang pernah kesini kan ya. Dia ngasih hadiahnya lumayan bagus teman-teman, lumayan worth it, yaitu seperti Primo Games setiap lantainya. Dan kalau untuk penyelesaian pertama itu, kalau untuk selesai pertama itu dia juga dapat artefak dari artefak biru, ungu sampai yang kuning, artefak bintang 5. Tapi banyak yang ngeluh makin tinggi lantai itu makin susah banget katanya. Dan katanya paling banyak yang dikeluhin juga yang gue lihat-lihat dari temen gue atau dari yang penonton lainnya, katanya yang paling susah itu lantai 7 teman-teman. Sekarang kita lihat ya. Lantai 7 kebetulan gue emang udah kelar sampai lantai 8 ini. Lantai 7 gue juga cuma baru dapat 6 bintang. Jadi di sini gue jelasin lagi ya. Di abis koridor di Max Rift abis koridor ini yang pertama ini, dia tuh tiap 3 bintangnya dia dapat 100 primo game. Jadi sangat worth it banget buat teman-teman nyelesain sih. Kalau awal-awal biasanya teman-teman baru world level 2 atau baru level adventure baru level 20 25-an itu kuat lah, sampai lantai 3 kuat lah. Sampai 45 ini teman-teman harus naikin lagi powernya. Ya minimal sampai yang minimal sampai adventure road 3 lah ya. 3 atau ya 3 atau masuk 4. Teman-teman udah bisa ngerjain 4 5 6, dan kalau sanggup sampai ke 8 juga bisa sih sebenarnya di Adventure World 3 itu. Cuman rekomendasinya sih 4 biar lebih gampang lagi, karena ya pastinya level lebih tinggi kan Adventure level 4 itu. Dan yang kata banyak orang itu yang susah itu di lantai 7 ya. Di lantai 7 soalnya kita lihat di sini, di lantai 7 kita bisa lihat jelasannya sini. Musuhnya itu ini guys, Fatui Mercer. Ya Fatui ini, pasukan soldier Fatui ini, dia tuh emang agak-agak tricky lawannya ya. Karena dibutuhin emang beberapa kombinasi elemen, kalau enggak akan susah lawannya guys, akan susah untuk ngalahinnya. Jadi aku mau jelasin cara mekanismenya. Sebenarnya emang balik lagi ke karakter apa yang kita punya gitu loh. Balik lagi ke karakter yang kita punya. uh, Mungkin bagi yang punya bintang 5 nya nggak terlalu banyak atau cuma satu, atau kesulitan untuk punya kombinasi elemen yang bagus, uh, emang mungkin akan jadi lebih sulit. Cuman tips yang akan gue kasih ini pas emang benar-benar akan mempermudah untuk nyesain yang lantai 7 ini. Kita coba ya, kita coba masuk dulu ya. Jadi dia dimulai dari lantai ke lantai 5. Di lantai kelima ini teman-teman harus nyiapin 2 tim buat uh, buat nyesain ini Max Rift-nya. Jadi teman-teman harus punya 2 tim yang emang karakternya udah diperkuat dua-duanya gitu loh. Jadi baru selesai. Jadi kita lihat ini first half ini buat tim pertama. Jadi tim pertama ntar dia lawan ini pasuk monster-monster yang ada di sini. Nah second half ini buat tim kedua. Jadi teman-teman harus siapin 2 tim dimulai di lantai 5 ya. Di lantai 7 kita siapin seperti ini teman-teman. Di lantai pertama kalau gue saranin sih teman-teman pakai karakter DPS utamanya yang uh, berelemen listrik atau petir ya. Berelemen listrik atau petir. Seperti gue saat ini gue pakai kombinasinya ini. Ya kombinasi gue ini tim pertama. Tim kedua itu kalau teman punya air atau enggak aja
api lagi juga bisa, atau listrik lagi juga bisa. Tapi karena kebetulan gue punya Mona, gue pakainya Mona. Terus kedua sih gue pakai ini. Pokoknya api selalu bawa ya teman-teman ya. Di masing-masing tim ini teman-teman harus ada yang bawa api satu. Soalnya ntar di sananya ada Fatu yang elemennya es itu yang harus dihancurin pakai api, armornya. Kalau nggak susah, bakal lama. Jadi ini teman-teman yang gue pakai. Jadi gini, gue mau jelasin sih cara ngalahin, uh, mempermudah ya, mempermudah. Untuk kartu pertamanya, kalau teman-teman ini paling bagus sih ngincer ini sih, karakter elemental mastery sih, plus 80. Ini juga bisa sih, cuman terlalu beresiko. Cuman kalau menurut teman-teman udah pede dengan dev teman-teman, bisa aja ambil ini. Gue juga kadang-kadang ngambil ini sih kalau ngajar waktu, karena ada di sini kan ada kayak achievement waktunya gitu kan. Kalau misalnya kita selesai dalam waktu yang ditargetkan, kita dapat bintang 3 kan. Jadi teman-teman serah antar dua ini. Rekomendasi gue sih ini elemental mastery, kalau enggak ya ini sih mastery. Jadi gini teman-teman, ya teman-teman lihat ya, dia ada dua kan, gue ini dulu, tadi ada dua kan, dia ada dua ya, ini. Nah teman-teman kill dulu yang air ini, yang satu es, yang satu air. Jadi yang air ini dia bisa nge-heal pasukan lainnya teman-teman. Jadi kita harus kill, jadi kill dulu. Teman-teman juga jangan lupa pakai skill yang bisa nge-heal atau yang bikin tameng buat lindungin karakter. Tuh, kalau teman-teman nggak bunuh duluan yang air ini, dia bakal nge-heal yang lainnya, jadi susah. Dan untuk yang api ini teman-teman kali ini pakai yang api. Seperti ini teman-teman. Nah, ya kan langsung teman-teman pukul. Oh ya, untuk yang kedua kan enggak, ntar dia bakal keluar wave kedua nih saat ini. Nah di bakal wave kedua ini ada lebih susah lagi, dia 3 ya. Yang airnya muncul lagi teman-teman, yang airnya di belah kanan, yang yang satunya petir yang pakai palu tadi, yang satunya es lagi. Strategi masih sama, kita kill yang air dulu. Terus kalau bisa pas di phase 1 tadi jangan dipakai ultinya dulu, kita blast ultinya di sini. Seperti gua pakai Venti di sini. Gua pakai Xiangling gua pakai gua. Jadi kita bunuh lagi si ininya, si airnya. Oh, lupa teman-teman ya. Oh iya, terus untuk yang api ini, kalau yang listrik ini dia pakai armor gini, bisa dihancurin armornya pakai elemen es teman-teman. Yang palu tadi. Jadi teman-teman pancing ke yang sini. Kita lihat teman-teman. Sabar. Ini teman-teman. Yang armor listrik ini, yang ungu ini bisa dihancurin pakai es teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya yang hero elemen es, bisa dipakai aja buat ngancurin armornya. Jadi nggak usah lama-lama. Terus yang pasti sih target dia dulu teman-teman, yang elemen air ini. Dia soal nge-heal, lihat. Itu dia ngasih heal seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa matiin dulu yang air tadi. Terus selalu bawa elemen api. Kita ulang ya teman-teman ya. Jelasin.
langsung hajar yang ini. Hancurin esnya pakai api teman-teman. Tuh dia nge-heal teman-teman, lihat. Nah makanya dia bilang yang air ini harus di kill duluan teman-teman. Yang airnya mati baru kita urus yang ini teman-teman. Ultinya jangan dipakai teman-teman ya, simpan buat yang wave kedua. Habis dia mati keluar wave kedua, dia tembak pakai ini, tembak pakai ini. Kita blast semua teman-teman. Kebetulan gue lupa bawa yang elemen es nya, jadi kita hancurin yang ininya pakai swirl aja teman-teman, dari elemen anginnya si ini. Ops. Nah lihat kan teman-teman, dia hancur teman-teman. Kita matiin teman. Nah dia mati, kita tembak lagi yang ini. Yang pokoknya yang S ini selalu di kill belakangannya teman-teman, tapi kalau bisa teman-teman bisa ngancurin dia duluan ya nggak apa-apa, soalnya dia resen nembak-nembak juga. Apalagi kalau yang teman-teman punya Diluc ya, Diluc itu enak banget buat nge-kill yang ini duluan. Nah untuk tim 2 ini dia tipsnya beda sih, dia soalnya nggak ada yang petir tadi, palu petir, dia adanya yang api. Jadi pertama-tama seperti ini teman-teman, dia nongol 2 ini, bunuh yang ini dulu teman-teman, yang sniper ini, sniper pakai api. Bunuh sini teman-teman. Mati baru kill yang ini teman-teman. Biasa dia pakai S lagi teman-teman. Soalnya yang sniper api tadi kalau dibiarin sakit teman-teman, dia bisa nembak dari jauh, damage-nya sakit banget. Ya aja teman-teman, kita kill lagi teman-teman. Nah untuk yang kedua ini agak lebih tricky teman-teman, ada yang angin. Kalau kill duluan seperti biasa, kill yang api lagi sama yang angin teman-teman. Kill angin teman-teman ya. Mati teman-teman, biasa kayak tadi. Kita tinggal hajar yang S nya. S nya mati. Nah gitu teman-teman, ini gue lebih jelek daripada yang gue ini waktu itu. Tapi itu tipsnya teman-teman untuk ngalahin ini. Jadi untuk tim pertama tadi hajar duluan yang airnya, untuk tim kedua hajar duluan yang sniper apinya, sama yang elemen angin itu yang bisa ngisep itu tadi. Untuk lantai 2 sih dia hampir sama ininya, mekanismenya. Dia ada yang air lagi, kill yang air lagi,
Terus untuk yang ke tim 2, dia dia ada juga yang api gitu loh. Dia juga ada yang api, cuman ntar di stack kedua ini, di chamber kedua ini, dia ada yang elemen tanah teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya ada musuh yang punya pakai barrier tanah teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya karakter yang pakai pedang besar atau yang elemen tanah, itu bisa dihancurin pakai cepat pakai itu. Kita coba sekali. Nah, yang ini maksudnya teman-teman, lihat kan? Nah, yang elemen tanah ini teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya hajar yang S-nya dulu teman-teman. Yang elemen tanahnya jangan disentuh dulu teman-teman. Kenapa saya bilang jangan disentuh dulu? Saya kasih tahu ya. Soalnya dia bakal seperti itu teman-teman tuh. Terus dia pakai armor. Dan kalau kita ngancurin yang tanah dulu, yang S ini bakal ganggu kita banget teman-teman, ngasih damage. Nah setelah dia mati baru kita hajar yang ini pakai pedang besar ini. Ya terus kita hancurin lagi, langsung spam damage lagi. Jangan keluarin ulti dulu teman-teman di sini teman-teman. Simpen ulti kita, elemental burst kita buat di fase kedua. Fase kedua nongol ya, kita lihat ya. Nah ini baru teman-teman ada air ada yang itu lagi petir biasa. Nah, kita blast lagi teman-teman, langsung pakai semua skillnya. Teman pakai lagi ya. Yang petir ini biasa karena saya lupa bawa yang es, pancing di sini aja. Yang api yang tanahnya biarin aja dulu teman-teman, soalnya dia damage-nya paling nggak gitu sakit. Yang harus waspada adalah ini, yang ini sama yang es tadi, soalnya dia paling annoying teman-teman. Annoying sama damage-nya paling gede. Dia mati, sekarang tinggal kelarin dia teman-teman. Untuk yang tim kedua ini, dia sama ada yang elemen tanah juga tadi, cuman dia ada yang sniper api lagi kayak tadi lagi. Kita lihat teman-teman, seperti ini melawan. Biasa ajar dulu yang ininya, karena kalau dibiarin dia bakal nembak kita, sniper kita. Damage itu sakit banget teman-teman. Itu tembakannya tadi teman-teman, sakit banget itu. Kita kelarin teman-teman. Dia bakal pakai armor api, langsung pakai karakter elemen air yang teman punya, atau enggak pakai barbara kalau yang tidak punya. Nggak punya, itu cukup kok buat hancurin. Oh shit. Untuk hancurin armor ini kalau teman-teman nggak punya ini lagi, bisa digabungin pakai ini teman-teman. Jadi overload teman-teman. Nah, overload ini ngancurin armor dia juga teman-teman. Karena kebetulan
keduanya dia ada yang angin lagi teman-teman, langsung di blast lagi teman-teman. Biasa keluarin semua burisnya teman-teman ya. Hancurin yang api sama yang angin dulu ya teman-teman, kalau bisa dua ini ya. Jangan lupa healnya teman-teman. Yang itunya mati kan teman-teman, tinggal hancurin dia. Biasa teman-teman, sisa si ininya. Ya seperti itu aja teman-teman, panduan dari gue untuk tips menyesain Max Rift Tower untuk lantai 7. Bagi yang suka untuk ini, tolong subscribe dan like channelnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya.